Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ada di rumah. Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Di dalam materi pembelajaran kita, di video tutorial ibu yang pertama kali ini, kita di dalam bab 1 ada membahas mengenai teks deskripsi. Apa itu anak ibu teks deskripsi? Nanti kamu akan temui itu di sekitarmu, di lingkungan tempat tinggalmu. Ini akan dibahas di dalam materi kita. Baik anak-anak ibu semua yang ada di rumah, teks deskripsi ini memiliki sub-sub pembelajaran. Di dalamnya ada pengertian teks deskripsi. Yang kedua ada ciri-ciri teks deskripsi. Nanti yang ketiga juga ada membahas tujuan. Keempat, jenis-jenis teks deskripsi. Kelima, ada struktur teks deskripsi. Keenam, ada ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi. Ketujuh, menentukan isi teks deskripsi. Kedelapan, ada langkah-langkah dalam menulis teks deskripsinya. Kemudian yang kesembilan ada kaidah kebahasaannya, serta yang terakhir nanti contoh-contoh teks deskripsi. Baik anak ibu semua yang ada di rumah juga, kita akan mempelajari beberapa materi yang ada ibu berikan di dalam slide ini. Nah, untuk seterusnya nanti akan disambung pada pertemuan yang kedua berikutnya. Pertemuan yang pertama ini ibu akan membahas apa itu tujuan daripada teks deskripsi terlebih dahulu. Tujuannya adalah menggambarkan objek secara merinci, secara objektif. Kita melukiskan kondisi objek tersebut dari sudut pandang kita sebagai si penulis secara konkret, sehingga pembaca seolah-olah nanti akan melihat, mendengarkan, mengalami apa yang kita deskripsikan. Jadi anak ibu semua, anak ibu harus mampu nanti untuk menggambarkan objek yang ada di sekitarmu dengan mempergunakan panca inderamu. Seolah-olah nanti para pembaca melihat apa yang kita maksud. Baik anak ibu, slide yang berikutnya di sini dibahas tentang teks deskripsi itu. Pengertiannya adalah teks deskripsi adalah sebuah paragraf memaparkan satu gagasan utama, dia menggambarkan objek atau peristiwanya secara detail dan terperinci dengan penjelasan-penjelasan yang terperinci tadi, maka seolah-olahlah pembaca nanti memahami apa yang kita deskripsikan. Itulah pengertian daripada teks deskripsi. Kemudian, kenapa kita bisa mengenal teks deskripsi teks tersebut? Ada ciri-ciri yang menggambarkannya. Yang pertama, kita menyebutkan satu objek. Yang kedua, kita dapat menggambarkan atau menyebutkan objek tersebut secara mempergunakan alat-alat indera kita atau panca indera kita. Mendengar mungkin, mata mungkin, ya pendengaran mata kita mungkin yang bisa menggambarkannya, atau perasaan kita mungkin, kemudian penciuman kita mungkin, atau perabaan kita. Yang ketiga ciri pada teks deskripsi, bisa menjelaskan rincian-rincian daripada objek tersebut. Bagaimanakah rinciannya? Seperti apakah ciri-ciri fisiknya, ukurannya, bentuknya, warnanya, atau ciri yang lainnya daripada objek tersebut. Berikut ciri yang keempat, ada jenis-jenis. Ya, jenisnya ini apakah dia nanti menggunakan seperti kata sifat atau kata ganda yang ada di dalam penulisan nanti. Kemudian ciri yang kelima, sehingga teks ini dapat seolah-olah dirasakan atau dipahami para pembacanya apa yang kita maksudkan nanti di dalam objek yang kita bahas. Oke anak ibu, jenis daripada teks deskripsi itu ada 3. Jenis deskripsi subjektif,
yaitu memaparkan, menggambarkan objek sesuai dengan pesan dan pengalaman. Yang kedua, jenis deskripsi spasial, menggambarkan objek yang berupa bentuk benda ataupun tempat dan ruang. Yang ketiga, ada deskripsi objektif, yaitu jenis pemaparan objek atau menggambarkan objek sesuai keadaan sebenarnya tanpa ada rekayasa sama sekali. Ini contoh jenis deskripsi subjektif. Pada pagi itu, waktu aku masih kecil, aku duduk di bangku panjang di depan sebuah kelas. Sebatang pohon kilisium tua yang rindang meneduhiku. Ayahku duduk di sampingku, memeluk pundakku dengan kedua tangannya, dan tersenyum mengangguk-angguk kepada setiap orang tua dan anak-anak yang duduk berderet-deret di bangku panjang lain di depan kami. Hari itu adalah hari penting karena hari pertama masuk SD. Jadi ini jenis perasaan atau suasana yang disebut dengan jenis deskripsi subjektif. Kemudian contoh untuk jenis tes deskripsi spasial, contohnya adalah di matanya kota Alexandria sore itu begitu tampak memesona. Cahaya mataharinya yang kuning keemasan seolah-olah menyepuh atap-atap rumah, gedung-gedung, menara-menara, dan kendaraan-kendaraan yang lalu lalang di jalan. Semburan cahaya kuning yang terpantul dari riak gelombang di pantai menciptakan aura ketenangan dan kedamaian. Ini menggambarkan suasana, ya, keadaan tempat ataupun rumah ataupun gedung. Ini contoh teks spasial. Yang ketiga, contoh jenis teks objektif, yaitu aku memiliki dua lensa yang berpasangan. Lensaku terbuat dari kaca atau plastik. Bentuk lensaku ada yang oval dan ada pula yang segi empat. Kedua lensaku biasanya dilapisi dengan bingkai di sekelilingnya. Lensaku dilengkapi dengan gagam yang dicantolkan ke telinga. Fungsi utamaku untuk mempertajam penglihatan. Jadi tidak boleh mengada-ngada untuk teks yang objektif ini. Tidak boleh menambah-nambahkan, umpamanya ini kacamata ibu sekarang ini itu pakai. Jadi tidak boleh ditambah-tambahi apapun yang ada di dalam kacamata ini. Jadi tidak boleh ada pendapat sama sekali. Baik anak ibu, demikianlah yang bisa ibu sampaikan pagi hari ini. Ada pengertian, ada juga tujuan, ada juga ciri-ciri objektif, kemudian ada juga jenis-jenisnya. Oleh sebab itu anak ibu, untuk yang selanjutnya nanti akan kita bertemu dan bahas kembali seperti struktur, kebahasaan, dan cara penulisannya nanti ada di pertemuan yang kedua nanti. Baik anak ibu, sampai di sini dulu materi kita mengenai teks deskripsi yang kita bahas pagi ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Semoga kamu tetap semangat di rumah, tetap belajar di rumah, tetap sholat di rumah, raih cita-citamu ke depan, semangat terus dengan pembelajaran yang baik. Terima kasih anak ibu semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.